Hari itu hujan turun deras di tengah kota Jakarta. Di pinggir trotoar, seorang gadis muda berdiri di bawah payung robek, berusaha melindungi lukisan-lukisannya agar tidak basah. Dialah Rena Pramesti, gadis sederhana berusia 22 tahun, hidup bersama adik kecilnya di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Setiap hari, Rena menjual lukisan di pinggir jalan untuk menyambung hidup. Ia tak punya galeri, tak punya pelanggan tetap. Hanya harapan dan semangat yang belum pernah padam. Sore itu, di antara derasnya hujan dan lalu lintas yang padat, seorang pria berpakaian rapi tampak berjalan tanpa arah. Kemejanya basah kuyup, wajahnya kosong, dan langkahnya gontai. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi dari cara berjalannya, jelas dia bukan orang biasa. Rena melihat pria itu nyaris terserempet motor saat menyeberang. Tanpa pikir panjang, ia berlari menolong. "Mas, hati-hati, astaga, kamu hampir tertabrak," serunya. Panik, pria itu menatapnya, seolah baru tersadar dari lamunan panjang. Hujan menetes dari rambutnya, matanya tajam tapi penuh kesedihan. "Tidak apa-apa," ucapnya pelan. "Kamu kehujanan parah, ayo berteduh di sini," kata Rena, sambil menariknya ke bawah kanopi toko tua. Rena meminjamkan satu payung dan menawarinya teh hangat dari termos kecil di tasnya. "Minum ini, nanti masuk angin," ujarnya dengan senyum tulus. Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata lirih. "Kau menolong orang asing tanpa tahu siapa aku?" Rena tersenyum. "Aku tak perlu tahu siapa kamu, Mas. Aku cuma tahu kamu butuh tempat berteduh." Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pria itu merasa ada yang tulus kepadanya tanpa pamrih. Namanya Erlan Wijaya, pewaris keluarga konglomerat yang kabur dari rumah setelah menolak perjodohan yang diatur ayahnya. Hujan sore itu menjadi saksi awal kisah mereka, kisah dua dunia yang tak seharusnya bertemu, namun ditakdirkan saling menemukan. Sejak pertemuan itu, Erlan sering datang ke tempat Rena menjual lukisan. Kadang hanya untuk melihat, kadang pura-pura membantu membereskan kanvas, kadang diam tanpa bicara. Rena mengira pria itu pengangguran, atau mungkin seniman gagal, karena tak pernah bercerita tentang dirinya. Namun ada sesuatu pada Erlan yang membuatnya berbeda. Tutur katanya lembut, tapi tatapannya menyimpan luka yang dalam. Rena merasa iba, tapi juga penasaran. Suatu sore, saat matahari terbenam, Erlan datang dengan membawa kantong plastik berisi makanan, "Untukmu dan adikmu," katanya singkat. Rena menolak halus. "Kamu gak usah repot, aku bisa masak sendiri." Tapi Erlan tetap memaksa. "Anggap saja, terima kasih, karena waktu itu kau menolongku dari hujan." Akhirnya, Rena menerimanya dengan senyum. Malam itu, mereka makan bersama di rumah sederhana. "Rena?" Erlan tampak kagum dengan kesederhanaan itu. Dinding yang terbuat dari triplex, lampu redup, dan suara hujan di atap seng. Namun di dalamnya ada kehangatan yang tak pernah ia rasakan di rumah mewahnya. "Rena," kata Erlan pelan, "kau nggak pernah bosan hidup seperti ini. Kadang capek, tapi kalau aku menyerah, siapa yang akan jaga adikku?" Jawabnya dengan senyum kecil. Dalam hati, Erlan merasa malu. Ia yang punya segalanya justru merasa kosong, sedangkan gadis miskin di depannya begitu kuat dan tulus. Hari-hari berikutnya, Erlan membantu Rena menjual lukisan. Ia belajar mencampur warna menata kanvas, bahkan melukis sedikit. Orang-orang mulai mengira mereka pasangan muda yang berjuang. Bersama, Rena tak tahu bahwa pria yang membantunya menjual lukisan di trotoar itu sebenarnya pewaris perusahaan besar yang kabur dari istana emasnya. Dan Erlan pun tak sadar, semakin lama ia berada di sisi Rena, semakin dalam ia jatuh. Bukan ke dalam dunia yang sederhana, tapi ke dalam cinta. Pagi itu, Rena menemukan Erlan sedang melamun di tepi sungai di belakang rumah. Matanya menatap kosong, tangannya menggenggam sebuah jam tangan mewah. Jam itu terlalu mahal untuk orang sepertinya. Tapi Rena tak ingin bertanya. "Masih kepikiran sesuatu?" tanya Rena pelan. "Cuma, kadang aku iri sama kamu." "Iri? Sama aku yang miskin?" Erlan menghela napas. "Kamu miskin, tapi bahagia. Sedangkan aku, kaya, tapi selalu merasa kosong." Rena terdiam. Kalimat itu menggema di kepalanya lama sekali. Ia tahu, setiap orang punya lukanya sendiri. Hanya saja, luka Erlan terlalu dalam untuk disembunyikan di balik senyum. Hari-hari berlalu. Keduanya semakin dekat. Erlan mulai belajar melukis. Sementara Rena mulai percaya bahwa pria misterius itu mungkin bukan orang biasa. Tangannya halus, bahasanya sopan, dan setiap kali berbicara, ada wibawa yang tidak bisa disembunyikan. Suatu malam, saat listrik di rumah Rena padam, mereka duduk di depan lilin kecil. Erlan berkata lirih, "Kalau aku bilang, aku bukan siapa-siapa, kamu masih mau berteman denganku?"
Rena tersenyum. Aku berteman bukan karena siapa kamu, tapi karena aku tahu kamu manusia baik. Kalimat itu menusuk hati Erlan. Belum pernah ada yang menilai dirinya tanpa melihat nama keluarganya. Ia menatap wajah Rena yang diterangi cahaya lilin. Dan di detik itu ia tahu ada sesuatu yang berubah di hatinya. Ia tidak hanya ingin bersembunyi dari dunia, tapi ingin hidup bersama gadis itu. Namun di balik kedamaian itu, badai sudah menunggu. Seseorang dari masa lalu Erlan telah menemukan jejaknya, dan kebahagiaan sederhana mereka sebentar lagi akan diuji. Hari itu, suasana pasar seni tempat Rena biasa menjual lukisan terasa lebih ramai dari biasanya. Banyak orang datang karena ada acara pameran kecil. Erlan membontu. Rena menata lukisan di tenda sederhana mereka. Sementara Rena sibuk menyapa pembeli, dengan senyum tulusnya, tiba-tiba sebuah mobil hitam mewah berhenti di seberang jalan. Dari dalamnya keluar seorang pria berjas dan seorang wanita cantik dengan kacamata hitam. Wanita itu menatap ke arah Rena dan Erlan dengan tatapan tak percaya. Ia berbisik pelan kepada pria berjas itu. Itu dia, tuan muda Erlan. Rena yang sedang sibuk melayani pembeli, tidak menyadari sesuatu yang besar baru saja terjadi. Namun Erlan melihat sosok wanita itu, dan wajahnya langsung berubah pucat. Ia mengenalnya Laras, wanita yang dulunya dijodohkan dengannya. Erlan segera menarik tangan Rena. Rena, ayo pulang, sekarang juga. Rena kebingungan. Loh, kenapa mas? Masih banyak yang mau beli. Jangan tanya. Tolong, ikut aku. Rena menatapnya, tapi tatapan Erlan begitu serius. Ia pun menurut. Mereka berlari menembus keramaian hingga sampai ke gang kecil di belakang pasar. Napas Erlan terengah. Dia menemukanku, gumamnya lirih. Siapa? Tanya Rena. Seseorang dari masa laluku. Rena diam. Ia tahu setiap orang punya rahasia, tapi ekspresi Erlan kali ini membuat hatinya tak tenang. Ia hanya menatap pria itu yang kini tampak kehilangan arah. Sementara itu, Laras menghubungi seseorang lewat ponsel. Pak Arman, saya sudah menemukan putra Bapak. Ia tinggal bersama seorang gadis miskin di pinggiran kota. Kata-kata itu menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang hidup Rena. Malam itu Rena memutuskan untuk bertanya. Erlan duduk di depan rumah, memandangi langit malam yang gelap tanpa bintang. Mas Erlan, panggil Rena pelan. Siapa sebenarnya kamu? Pria itu terdiam lama, sebelum akhirnya menghela napas berat. Namaku Erlan Wijaya. Aku anak tunggal dari pemilik perusahaan Wijaya Group. Rena membeku. Nama itu bukan nama asing. Ia pernah mendengar berita tentang keluarga itu, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Kau pewaris perusahaan besar itu? Ya, jawabnya lirih. Tapi aku kabur dari rumah. Ayah ingin aku menikah dengan wanita yang tidak kucintai demi kepentingan bisnis. Aku lelah hidup dengan aturan dan uang. Aku hanya ingin merasakan hidup seperti orang biasa. Rena menatapnya lama. Ia tidak tahu harus bangga atau kecewa. Semua yang selama ini ia yakini tentang pria itu ternyata setengah bohong. Jadi semua waktu ini kamu berbohong. Aku tidak bermaksud menipumu. Rena, aku hanya ingin hidup yang nyata. Bersama orang yang melihatku bukan karena nama keluargaku. Rena menandok. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kau bisa saja hidup sederhana tanpa harus membohongiku. Aku percaya padamu, Erlan. Erlan berusaha mendekat, tapi Rena mundur. Ia merasa dikhianati. Meski di hatinya masih ada rasa cinta. Aku tidak butuh orang kaya yang pura-pura miskin. Katanya dengan suara bergetar. Aku hanya butuh kejujuran. Malam itu, Rena pergi meninggalkan Erlan sendirian di bawah langit hitam. Sementara dari kejauhan, sebuah mobil berhenti. Laras keluar dan menatap pemandangan itu dengan senyum miring. Akhirnya, kau kembali ke tempatmu, Erlan. Dunia kita bukan untuk mereka yang miskin. Sudah seminggu sejak malam itu, Erlan tidak pernah datang lagi ke tempat Rena menjual lukisan. Hidup Rena kembali sepi, seperti sebelum ia mengenalnya. Namun setiap kali menatap kanvas, bayangan wajah Erlan muncul, cara dia tersenyum, cara dia memperhatikan, bahkan cara dia menatapnya diam-diam. Sementara di sisi lain kota, Erlan duduk di ruang kantor besar Wijaya Group. Ayahnya, Pak Arman, menatapnya tajam. Kau sudah membuat keluarga kita malu, Erlan. Kabur, hidup dengan gadis jalanan, dan membiarkan berita itu menyebar. Aku tidak peduli omongan orang. Aku hanya ingin hidupku sendiri. Hidupmu bukan milikmu saja. Kau pewaris perusahaan ini, bentak sang ayah. Erlan hanya diam. Ia tidak bisa menjelaskan bahwa hidup mewah itu tidak membuatnya bahagia. Bahwa di antara kesederhanaan Rena, ia menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Namun setelah perdebatan panjang, Erlan akhirnya pasrah. Ia memutuskan pergi dari rumah besar itu,
menolak kekayaan, dan posisi direktur yang dijanjikan. Ia hanya membawa satu hal, sebuah lukisan kecil buatan. Rena bergambar dua payung di bawah hujan. Mungkin dunia ini tidak akan membiarkan kami bersama, gumamnya. Tapi aku akan tetap menjaganya dari jauh. Rena di sisi lain berjuang keras menjual lukisan. Demi biaya pengobatan adiknya, ia mencoba melupakan Erlan. Tapi rasa itu terlalu dalam untuk dihapus. Setiap malam ia memandangi lukisan hujan yang pernah mereka buat bersama. Andai saja waktu bisa kembali, bisiknya lirih. Aku hanya ingin satu hal, melihatnya tersenyum lagi. Sementara jauh di sana, di balik kaca gedung tinggi, Erlan menatap kota dari kejauhan. Ia sudah kehilangan segalanya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia rela kehilangan harta demi satu hal. Cinta yang sederhana, namun nyata. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Erlan. Bagi Rena, setiap detik terasa panjang. Ia mencoba sibuk melukis. Tapi setiap goresan kuas justru mengingatkannya pada pria itu. Suara tawa, tatapan hangat, bahkan kebiasaan anehnya menatap hujan tanpa alasan, semua masih tertinggal di kepalanya. Namun hidup tidak memberi waktu untuk larut dalam kenangan. Adiknya, Dika, semakin sering kambuh. Uang hasil jual lukisan hampir habis untuk biaya obat. Rena mulai lelah, tapi ia tak punya pilihan lain selain bertahan. Suatu pagi, pemilik galeri kecil tempat Rena menitipkan lukisan datang. Rena, kau hebat sekali. Lukisan-lukisanmu habis diborong seseorang. Rena terkejut. Diborong? Siapa yang mau beli sebanyak itu? Entahlah, katanya. Dia ingin mendukung seniman muda yang punya hati. Rena tersenyum kecil, tapi dalam hati ia merasa aneh. Semua lukisannya dibeli, bahkan lukisan-lukisan kecil yang biasa tak laku. Ia tak tahu, pembelinya adalah seseorang yang selalu memperhatikannya dari jauh. Erlan sejak pergi dari rumah. Erlan hidup sederhana di apartemen kecil. Ia bekerja sebagai fotografer lepas, menjauh dari dunia mewah yang dulu mencekiknya. Namun setiap kali melihat karya Rena di galeri, ia membelinya satu demi satu hanya untuk merasa dekat dengannya. Aku tidak bisa menemuinya, gumamnya lirih. Tapi aku bisa menjaga mimpinya tetap hidup. Di balik kesunyian itu, cinta mereka tetap menyala meski terpisah oleh dunia yang berbeda. Namun hidup tidak memberi waktu untuk larut dalam kenangan. Adiknya, Dika, semakin sering kambuh. Uang hasil jual lukisan hampir habis untuk biaya obat. Rena mulai lelah, tapi ia tak punya pilihan lain selain bertahan. Hari itu langit kembali mendung, seperti hari pertama mereka bertemu. Rena duduk di tempat biasa, di pinggir jalan tempat ia dulu menjual lukisan. Hujan mulai turun perlahan, menetes di atas kanvasnya yang belum selesai. Ia tersenyum pahit, menatap dua payung tergambar samar di atas lukisan itu. Payung ini dulu milik kita berdua, Erlan, bisiknya pelan. Namun tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di depan kanvasnya. Seseorang berdiri membawa payung hitam, melindungi lukisan itu dari hujan. Kau masih ingat hujan ini? Rena mendongak, dan di sana berdiri pria yang selama ini ia rindukan. Erlan, basah, lelah, tapi dengan senyum yang tak lagi menyembunyikan apapun, air mata. Rena jatuh begitu saja. Kenapa kau kembali? Karena aku tak sanggup hidup tanpamu, jawabnya tanpa ragu. Aku sudah mencoba, tapi setiap kali hujan turun, aku selalu ingat kamu. Ia ingin marah, tapi hatinya sudah kalah. Tanpa banyak kata, ia memeluk pria itu erat, seolah takut kehilangan lagi. Hujan turun semakin deras, tapi tak ada yang peduli. Dua hati yang pernah hancur, kini menyatu kembali di tempat yang sama. Di bawah langit yang sama, dengan cinta yang sama, hanya kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Kembalinya Erlan bukan tanpa konsekuensi. Kabar itu cepat menyebar. Media menulis headline besar. Pewaris Wijaya, grup terlihat bersama gadis miskin penjual lukisan. Ayahnya, Pak Arman, marah besar. Ia memanggil Erlan ke rumah dan menatapnya tajam. Kau mau menghancurkan nama keluarga ini demi perempuan itu? Aku tidak menghancurkan apapun. Ayah, aku hanya memperjuangkan orang yang membuatku hidup kembali. Cinta tidak akan membayar masa depanmu, bentaknya. Mungkin tidak. Tapi tanpa cinta masa depan itu tidak berarti apa-apa. Hening. Untuk pertama kalinya, Pak Arman melihat keberanian di mata anaknya. Bukan amarah. Bukan pembangkangan. Tapi keyakinan. Erlan menatap ayahnya dengan tenang. Aku tak butuh perusahaan, tidak juga harta. Yang kubutuhkan hanya restumu dan kebebasan untuk mencintainya. Pak Arman tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, menyembunyikan air mata yang nyaris jatuh dalam hati kecilnya. Ia tahu anaknya telah dewasa, dan inilah cinta sejati yang dulu tak pernah ia miliki. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi.
Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Rena, seorang pria paruh baya, turun Pak Arman sendiri. Rena yang sedang menjemur lukisan terkejut bukan main. "Kamu Rena?" tanya pria itu dingin. "Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Kau sudah membuat anak saya berubah. Awalnya saya benci itu, tapi sekarang saya berterima kasih." Rena tertegun. "Saya tidak mengerti, Pak." Pak Arman tersenyum kecil. "Kau membuatnya jadi manusia lagi. Jika memang dia bahagia bersamamu, maka aku tidak berhak melarang." Air mata Rena menetes. Ia menunduk penuh haru. "Terima kasih, Pak." Hari itu, restu yang tak pernah mereka harapkan, akhirnya datang. Beberapa bulan kemudian, taman kecil di pinggiran kota, dipenuhi bunga-bunga putih, di tengahnya berdiri Rena dengan gaun sederhana. Wajahnya bergetar menahan air mata bahagia. Di hadapannya berdiri Erlan kini tanpa jas mewah, tanpa formalitas, hanya dengan senyum yang tulus. "Rina Promesti," katanya lembut, "dulu kau menolong orang asing di bawah hujan tanpa tahu siapa dia." Hujan tiba-tiba turun pelan, seolah langit ikut merestui. Erlan membuka payung besar, memayungi mereka berdua, sama seperti hari pertama mereka bertemu. Rena tertawa, menatap langit, lalu memeluk suaminya erat-erat. "Dulu aku takut kehilanganmu, sekarang aku tahu. Bahkan hujan pun tak bisa memisahkan kita. Hari ini biarkan orang asing itu menolongmu seumur hidup." Rena tersenyum, menahan tangis. "Aku tidak butuh ditolong, Erlan. Aku hanya butuh seseorang yang mau berjalan bersamaku, apapun cuacanya." Tepuk tangan terdengar dari para tamu sederhana. Hangat, tanpa kemewahan, di antara mereka berdiri Pak Arman. Tersenyum bangga melihat putranya, akhirnya menemukan makna cinta sejati. Dan di bawah hujan itu, dua hati yang berbeda dunia, kini berpadu bukan karena harta, bukan karena takdir, tapi karena cinta yang tumbuh dari ketulusan dan keberanian. Sebuah cinta yang sederhana, tapi abadi. Kadang cinta tak perlu datang dari tempat yang sama, cukup dari hati yang saling mencari.